Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di Indonesia ini ada dua ormas Islam yang besar. Mungkin paling besar di dunia itu nomor satu dan duanya di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kita tahu bahwa perintah pertama di Quran itu adalah Iqra. Itu harus kita terjemahkan sebagai riset, bukan sekedar baca saja. Karena yang kita baca itu nggak cuma apa yang tertulis, tapi yang tersirat dari Allah juga harus kita baca, kita amati, kita ukur, kita olah data, kita simpulkan, kita uji, kita terapkan, dan seterusnya begitu. Itulah Iqra itu. Nah, tapi dengan dua ormas Islam terbesar di dunia ini, kenapa anggaran riset kita kecil banget, 0,2 sekian persen lah dari PDB. Itu kan jadi nggak apa ya, jadi nggak cocok bahwa Islam itu agama yang cerdas dan mencerdaskan, tapi negara dengan pemeluk Islam terbesar di dunia, Indonesia, anggaran risetnya malah kecil sekali gitu. Ya, jadi seakan-akan Islam itu agama yang dipeluk mayoritas Indonesia bukan faktor enabler untuk berkembangnya riset yang memakmurkan umat Islam itu sendiri. Padahal saya yakin umat Islam itu banyak yang cerdas, anak-anaknya banyak yang cerdas. Kalau kita tidak memberikan ekosistem mereka untuk berkembang, memaksimalkan bakatnya, alangkah sayangnya anak-anak ini terbuang bakatnya. Sebagai bangsa Indonesia, identitas pertama kita harus bangsa Indonesia ya, bukan Islam ya. Kedua ormas Islam terbesar ini harus menjadi faktor enabler ya, untuk anak-anak kita mengekspresikan bakatnya dan memajukan bangsanya. Ya, semoga ke depan ini mereka terpikir, kenapa kita jadi bangsa pengguna, bukan bangsa kreator. Pasar kita besar, tapi HP aja kita banyak impor, sampai pemerintah itu agar nggak banyak impor mengeluarkan aturan TKDN agar mereka investasi di sini dan seterusnya dan seterusnya. Populasi kita masih bertambah, jadi pertumbuhan ekonomi harus tinggi. Nah, gimana ormas Islam terbesar di dunia yang ada di Indonesia ini punya peran yang signifikan ke kemajuan sains dan teknologi di Indonesia ke depannya.